Mbak Sinta. Baik, tapi menurut pandangan Anda bagaimana sebetulnya posisi tawar Indonesia ya kalau dilihat, dari kerjasama perdagangan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia? Iya, kalau dilihat dari neraca perdagangannya memang China, Amerika Serikat dan China itu merupakan mitra strategis untuk Indonesia. Dan tentu pemerintah dengan merelaksasi TKDN, ya kan, merelaksasi import yang masuk dari Amerika ke China, Amerika ke Indonesia maksud saya, itu bisa menjadi alternatif bargaining power untuk Indonesia. Karena Indonesia bisa sampaikan, Amerika kita sudah merelaksasi beberapa tarif import yang ada, baik peralatan elektronik, peralatan komunikasi, mungkin jasa dan sebagainya. Tolong Anda juga melakukan hal yang sama, treatmentnya sama untuk pakaian jadi kita, untuk tekstil kita, untuk industri kita, untuk alas kaki kita, supaya bisa masuk pasarnya Amerika dengan baik. Jadi kita juga memiliki bargaining power yang ada. Dan kita sampaikan juga Amerika Serikat kan punya cukup banyak proyek di Indonesia dengan adanya free trade zone yang ada di beberapa lokasi di Batam dan sebagainya. Ini bisa menjadi posisi tawar yang menarik untuk Indonesia. Jadi Indonesia harus menyajikan dengan melakukan bargaining kepada Amerika dengan memberikan opsional-opsional baik insentif fiskal maupun non fiskal, dengan memberikan insentif atau tarif import yang direlaksasi, dan itu sudah baik dilakukan oleh Presiden Prabowo, ya kan, artinya dengan kita membuka ruang itu. Tetapi kita bukan hanya membuka ruang, tetapi kita bisa memberikan input yang bermanfaat untuk mereka, yaitu ini loh, Amerika, Anda bisa memanfaatkan beberapa sektor yang Indonesia sudah relaksasi, tapi tolong kita juga dikaji, karena kita sama-sama mutual. Jadi buat Amerika tuh very simple, mana yang menjadi mutual partner buat dia, dia akan gandeng. Saya lihat seperti itu. Baik, tapi Anda melihat bahwa dengan waktu yang kalau kita lihat diberikan selama 3 bulan ya, artinya apakah ini adalah waktu yang cukup bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi selain daripada tadi Anda menyampaikan bahwa Indonesia perlu menggandeng begitu ya, artinya ASEAN atau BRICS. Apakah negosiasi-negosiasi yang nanti mungkin ditawarkan di Indonesia Anda cukup optimistis akan bisa tercapai begitu, atau jika melihat pun begitu ya ada pasar lain atau ada diversifikasi pasar, apakah Anda melihat dalam waktu 3 bulan ini juga adalah waktu yang cukup baik atau bisa tercapai begitu untuk bisa mencari atau mendapatkan pasar baru selain daripada Amerika Serikat? Iya, jadi kalau dilihat Mbak Sinta, jadi memang posisinya 3 bulan ini 120 hari, 90 hari ini sesuatu yang tentu tidak lama ya. Artinya kita punya waktu yang sangat sempit. Tetapi saya rasa pemerintah sudah melakukan upaya-upaya. Sekarang kan Presiden sedang ada di Yordania. Tentu pasti membicarakan salah satunya agendanya kondisi global ekonomi. Sebelumnya ada di Mesir. Ya kan, pasti dibicarakan melalui itu dan tentu pasti mendapat dukungan. Karena Pak Presiden kan juga menyampaikan bahwa keterlibatan dari beberapa pimpinan negara untuk investasi di Danantara kan juga akan besar. Jadi Indonesia ini mendapat dukungan sebenarnya dengan beberapa negara yang ada. Tetapi waktu 90 hari ini menurut saya perlu dimaksimalkan dengan melibatkan banyak pihak, baik pemerintah, kementerian, private sector, Kadin tentu yang memiliki peran untuk bisa mendorong ya, melakukan pemerintah melakukan negosiasi. Saya rasa ini akan baik kalau semua elemen ini bergerak. Dan saya yakin Trump itu melihat bahwa Indonesia menjadi salah satu mitra yang strategis, makanya kita depending kan untuk pembelakuan tarifnya itu kalau nggak salah sekitar 10% yang sekarang. Tapi setelah 90 hari apakah menjadi permanen atau enggak ya tentu ada waktu tunggu. Jadi dia seperti bermain lah ini, bermain menjadi game changer untuk bisa melihat permainan tarif yang ada. Makanya 90 hari agar dimaksimalkan dengan waktu yang sangat baik sehingga kita bisa mendapat benefit yang ada. Begitu Mbak Sinta. Baik, Pak Aryawan, Anda kan saat ini tengah berada di Taiwan dan baru saja bertemu dengan Presiden Taiwan begitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Taiwan terkait dengan penerapan tarif atau perang tarif yang diberikan oleh Amerika Serikat begitu kepada negara-negara lain. Dan juga sebetulnya apa yang dibahas dalam pertemuan ini? Ya, jadi kan memang kan kemarin Presiden Republic of China, Taiwan, Presiden Lai Ching-te, dia hadir dalam satu pertemuan, ada kerjasama pendidikan dan kebudayaan, di mana kami sempat bertemu kemarin dengan Pak Presiden. Dan Presiden juga saya lihat, kalau dilihat dari rilis statement-statementnya juga, Taiwan juga terkena dampak tarif yang mungkin lebih kurang cukup sama dengan Indonesia, sekitar 32%.
Dan Taiwan adalah salah satu negara yang maju yang bisa melakukan renegosiasi dengan semua pihak. Jadi apa yang dilakukan oleh Taiwan pasti sama dengan dilakukan oleh Indonesia, karena ada dua ya, ada pola yang bisa dilakukan oleh negara, yaitu satu adalah retaliasi dengan melakukan tindakan dalam tanda kutip membalas tarif, atau yang kedua adalah melakukan negosiasi. Saya rasa 98% negara-negara akan mengambil jalur ini termasuk Taiwan. Nah, ini yang menurut saya Indonesia juga bisa lesson learn dengan negara lain, belajar dari negara lain bagaimana mereka melakukan proses renegosiasi yang ada. Dan kita juga bisa melihat bahwa ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan misalnya dengan incentive based approach seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan mekanisme penurunan TKDN, mekanisme penurunan tarif yang ada, mekanisme relaksasi yang ada, memberikan insentif dan memberikan ruang, ya kan, apalagi kan kita tahu banyak produk-produk Amerika yang bisa masuk ke Indonesia, ya kan, ada Apple dan sebagainya. Artinya kita memberikanlah kemudahan-kemudahan itu, dan itu sudah dilakukan, tetapi kita juga bukan berarti mengalah, tetapi kita lebih ke bagaimana membuat ini semuanya soft, bisa bekerja sama dengan Amerika dan China. Karena kita kan tetap politik luar negerinya adalah bebas aktif, jadi kita harus tetap bekerja sama, bermitra dengan baik di blok barat dan di blok timur, begitu.